Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yanti Indriani. Adik-adik, dalam kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari buku Bu Pena kelas 2A penerbit Erlangga. Oke adik-adik, kita akan mulai saja pelajaran 2A yang terakhir ya adik-adik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Di sini langsung ada ayo berlatih adik-adik pelajaran bahasa Indonesia ya adik-adik. Amatilah gambar-gambar berikut ini dengan cermat. Yang A ini adik-adik bertamasya ke kebun raya. Yang B berlibur ke pantai. Terus ceritakanlah gambar-gambar tersebut secara lisan. Misalnya, ceritakan wujud-wujud benda yang ada di sana. Adik-adik, jawabannya. Siswa yang diminta mengamati gambar, kemudian menceritakan gambar tersebut. Misalnya, mengenai benda. Contohnya, bertamasya di kebun raya. Aku melihat berbagai macam benda di sana, atau ada satu benda yang membuatku tertarik. Di dalam kebun raya ada batu unik, bentuknya menyerupai harimau. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran tetap. Batu juga termasuk benda keras. Oke adik, nomor 2. Bacalah teks percakapan berikut. Bu Guru, anak-anak libur sekolah. Langsung saja adik-adik harus ini baca teksnya, ini pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai isi teks percakapan. A. Apa yang sedang dibicarakan oleh Jonas dan teman-teman? B. Apa saja usul pilihan 4 wisata di kelas Jonas? C. Apa saja yang terdapat di kebun raya? D. Apa saja yang terdapat di pantai? Oke adik, ini jawabannya ya. Yang A, pembicaraannya adalah wisata saat liburan sekolah. Yang B, pantai dan kebun raya. Yang C, berbagai jenis tumbuhan dan rusa. D, pasir dan pemandangan laut. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada matematika ya adik. Di sekolah Tony terdapat 10 bola. Bola tersebut akan disimpan dalam satu keranjang. Berapa banyak bola di dalam keranjang? Jadi adik, 10 dibagi 1 sama dengan 10 bola. Bu Guru membagikan 25 kue kepada 25 siswa. Berapa banyak kue yang diterima tiap siswa? Punya 25 kue dibagi 25. Berarti masing-masing 1 kue, adik-adik. Sebanyak 30 minuman gelas akan disimpan di dalam kotak. Setiap kotak berisi 5 minuman. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berarti 30 minuman dibagi 5 minuman. Berarti terdapat 6 kotak. Oke adik, boleh di skip ya. Oke adik, kita akan melanjutkan ayo berlatih berikutnya. Di sini ada bahasa Indonesia ya adik-adik. Bacalah cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini adik-adik boleh dibaca ya. Terus di sini juga dibaca nomor 2. Buatlah 5 pertanyaan sesuai isi teks. Gunakan kata-kata tanya yang sesuai. Oke adik, ini adik-adik ya. 5 pertanyaan yang misalnya, kemana Komang dan teman-teman akan pergi berlibur? Terus satu lagi, apa kendaraan yang digunakan Komang dan teman-teman ke kebun raya? Terus apa saja yang dibawa saat ke kebun raya? Itu contohnya adik-adik. Terus nomor 3, lengkapilah kalimat di bawah sesuai cerita wisata kebun raya. Yang A, sebelum berangkat berwisata kita sebaiknya berdoa. Ini adik-adik ya.
berdoa dan menyiapkan keperluan. Terus yang B, barang yang dibawa saat berwisata, misalnya bekal makanan, minuman, dan jas hujan ya adik-adik. Yang C, di dalam museum zoologi terdapat fosil hewan purbakala. Oke adik, nomor 4, benda tetap adalah benda yang bentuknya selalu sama walaupun dipindahkan ke berbagai wadah. Benda berubah tidak tetap adalah benda yang memiliki bentuk selalu berubah mengikuti benda wadahnya. Kelompokkan benda-benda berikut sesuai bentuk tetap dan berubah. Oke ya. Nah, di sini ada ini seperti ini. Benda tetap, kerikil, kelereng, pensil, buku tulis, dan topi. Benda berubah, minyak, sirup, lem, kertas, madu, dan air teh. Oke adik, silahkan di skip ya. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada pelajaran PPKN ya adik. Amatilah di halaman 153 ya adik. Amatilah gambar berikut, bacalah cerita dengan lancar. Ini adik-adik amati ya. Terus tuliskan makna-makna berikut, diskusikan dengan teman sebelahmu. Adik, ini A, agrowisata, B, pemandangan, C, kanvas, D, ember, J, jaring. Terus itu dulu ya, nomor 1 dulu. Ini adik-adik, agrowisata, wisata yang sasarannya adalah pertanian, contohnya perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Terus pemandangan, kaki langit, tepi langit, horizon. Kanvas, kain kasar yang kuat dipakai untuk kemah, contohnya layar, kantong surat pos, lukisan, dan sebagainya. Ember, tempat air berbentuk silinder terbuat dari plastik, seng, dan sebagainya, dipakai juga untuk menimba air dan sebagainya. Terus jaring, alat penangkap ikan, burung, dan sebagainya yang berupa siratan, rajutan tali, benang yang membentuk mata jala. Oke adik-adik, yang nomor 2, buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Kalimat yang kata-kata yang tadi adik-adik ya. Nih. Agrowisata, Sonia dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Yang B tadi pemandangan, kita dapat melihat pemandangan gunung di agrowisata. Kanvas, Sonia melukis pemandangan di kanvas. Ember, Sonia menampung ikan di ember. Jaring, Sonia menangkap ikan menggunakan jaring. Adik-adik, nomor 3, amatilah gambar-gambar berikut, tuliskan nama benda dan ciri-ciri benda tersebut. Adik-adik, ini gambar ember, benda padat, bentuk dan ukuran tetap, berfungsi untuk menampung air. Jaring, benda padat, bentuk dan ukuran tetap, berfungsi untuk menangkap ikan. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Ada SBDP. Perhatikan gambar di samping. Apa nama bahan alam yang digunakan pada kerajinan tersebut? Nah, ini adik-adik ya. Namanya cangkang kerang ya adik-adik. Cangkang kerang. Tuliskan dua bahan alami lain yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan seperti nomor 1. Yang bahan alami lain di sini adik-adik, contohnya ada biji salak, biji-bijian, dan daun kering. Tuliskan 2 contoh barang bekas yang dapat dibuat kerajinan. Contohnya ada koran, kardus, kemasan minuman, botol plastik, kemasan plastik ya adik.
Terus di sini tuliskan 2 contoh karya kerajinan yang dibuat dari bahan alam dan barang bekas. Ini adik-adik. Tempat pensil dari tempat gulungan tisu, contoh barang bekas yang dihias menggunakan biji-bijian. Terus yang B, pot tanaman dari botol plastik, barang bekas yang dihias menggunakan ranting. Yang C, gantungan kunci dari kardus, barang bekas kardusnya yang dihias menjadi biji-bijian. Oke, adik-adik, kita lanjutkan kembali ke Ayo Berlatih berikutnya. Di sini ada matematika di halaman 155 ya, adik-adik. Ini di sini ada 12 dibagi 2 dibagi 3. Kita akan membagi dulu yang 12 dibagi 2 terlebih dahulu ya adik. 12 dibagi 2 hasilnya 6, terus 3-nya kita pindahkan ke sini. Terus 6 dibagi 3 dapatlah 2. Di sini 24 dibagi 6, 24 dibagi 4, di sini 6. 3-nya kita pindahkan jadi 6 dibagi 3 dapat juga 2. Di sini 16 dibagi 2 dapat 6. 16 dibagi 2 8 adik-adik ya. Salah. 8. 4-nya dipindahkan jadi 8 dibagi 2 dapat 2. 8 dibagi 4 dapatlah 2. 25 dibagi 5 dapat 5 hasilnya. 5-nya di sini kita pindahkan jadi 5 dibagi 5 dapatlah 1. Di sini ada 20 dibagi 2 dapatnya 10. 5-nya kita pindahkan. 10 dibagi 5 dapatlah 2. 30 dibagi 5 dapatlah 6. 3 kita pindahkan. 6 dibagi 3 dapatlah 2 ya adik-adik. Terus nomor 2, selesaikan soal-soal cerita berikut. Bu guru membagikan 48 buku kepada 6 kelompok siswa. Tiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Berapa banyak buku yang diterima setiap siswa? Jadi 48 dibagi 6 dibagi 4 sama dengan 48 dibagi 6 dapatlah 8. Dibagi 4-nya kita pindahkan jadi dapatlah 2 buku ya adik. Terus Nina menyimpan 50 permen di dalam 5 toples. Permen dapat pada setiap toples dibagi menjadi 2 anak. Berapa banyak permen yang diterima tiap anak? Jadi 50 permen dibagi 5 toples dibagi 2 anak. 50 dibagi 5 sama dengan 10. 2-nya kita pindahkan dibagi 2 jadi setiap anak mendapat 5 permen. Oke adik, boleh di skip ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke Ayo Berlatih berikutnya. Di sini ada bahasa Indonesia ya adik. Di halaman 156. Amatilah gambar benda-benda berikut. Di sini ada sabun cair, itu sikat gigi, ada juga handuk. Tulislah ciri-ciri setiap benda di atas. Oke adik. Sabun cair, benda cair, bentuk mengikuti bentuk wadahnya dan ukurannya selalu tetap, berfungsi untuk membersihkan tubuh. Sikat gigi, benda padat, bentuk dan ukurannya selalu tetap, berfungsi untuk membersihkan tubuh. Yang C, handuk, benda padat, bentuk dan ukurannya selalu tetap, berfungsi untuk mengeringkan tubuh. Oke adik, kita lanjutkan kembali nomor 2. Kelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan wujudnya. Sabun cair termasuk benda cair, sikat gigi dan handuk termasuk benda padat. Oke adik, nomor 3. Tuliskan juga sifat bendanya, misalkan kasar atau halus. Ini adik-adik. Sifat sabun cair licin, sifat sikat gigi permukaan bulu sikat kasar dan permukaan pegangan halus. Sifat handuk permukaannya kasar ya adik-adik. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke Ayo Berlatih berikutnya. Di sini tetap ada SBDP halaman 157 ya adik.
Bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah jadi ada kulit buah, biji-bijian, ranting, cangkang kerang, dan daun kering ya adik-adik. Nomor 2, tuliskan kulit buah selain buah salak yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Ini adik-adik ya. Selabut kelapa, kulit buah jeruk bali, dan kulit kacang ya adik-adik. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Tempat tisu tersebut dihiasi dengan bahan tempat tisu ya adik-adik ya. Ini nah. Biji buah kacang merah atau kacang hijau ya adik-adik, boleh di skip ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada matematika ya adik-adik. Di sini ada matematika pembagian. 42 dibagi 7 sama dengan 6 ya adik-adik. 2-nya kita pindahkan, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nomor 2, 60 dibagi 2, 12 sama dengan 5 ya adik-adik. 5-nya kita pindahkan, jadi hasilnya 1. 66 dibagi 11, hasilnya 6. 3-nya kita pindahkan, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terus yang ini 78 dibagi 13 sama dengan 6. 2-nya kita pindahkan, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 80 dibagi 20 sama dengan 4. 4 dibagi 4-nya dipindahkan, jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Di sini ada 96 dibagi 12 sama dengan 8. 4-nya kita pindahkan, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada pelajaran PPKN ya adik-adik. Berilah tanda conteng pada sikap yang harus dilakukan atau tanda kali jika tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Oke adik-adik. Made berwisata ke tempat air, ke wahana air. Ia bermain di kolam khusus anak-anak. Conteng ya adik-adik. Alasannya menjaga keselamatan agar tidak tenggelam ya adik-adik. Terus Komang ke kebun binatang. Ia mengamati hewan-hewan dengan tertib. Kita conteng juga. Alasannya menjaga ketenangan hewan ya adik-adik ya. Terus yang 3, Lina berwisata ke cagar alam. Sebagai kenang-kenangan ia menuliskan namanya menggunakan kapur di bebatuan. Tidak boleh ya adik-adik. Tidak boleh. Alasannya membuat cagar alam menjadi kotor dan merusak bebatuan. Oke adik-adik. Yang nomor 4, Jonas menonton televisi sambil makan cemilan dan bungkusnya berserakan. Tidak boleh juga. Alasannya membuat lingkungan menjadi kotor dan mengundang hewan seperti serangga dan tikus. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada pelajaran apa adik? Bahasa Indonesia ya adik ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Oke adik-adik, boleh dibaca terlebih dahulu ya adik-adik ya. Memang harus dibaca. Terus diskusikan dengan temanmu mengenai makna kata berikut. Tuliskan arti kata tersebut di bukumu. Di sini panen, ada pakan, benih, dan pemandu. Oke adik, sini ada jawabannya. Panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Terus pakan, makanan ternak, hewan, ikan piaraan. C, benih, biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Pemandu, orang yang memandu sesuatu seperti wisata. Oke adik. Yang nomor 2,
Buatlah kalimat menggunakan kata-kata di atas. Kalimat menggunakan kata-kata di atas ini adik-adik ya. Nih, Paman sedang melakukan panen jagung. Yang B, Dedak adalah pakan ternak ayam. C, setelah menebar benih, anak-anak memanen sayuran. D, pemandu mengajari menanam sayur dari benih. Oke, jadi kita lanjutkan kembali ke nomor 3. Amatilah gambar-gambar berikut dengan cermat. Ini ada topi, es jeruk, balon. Tuliskan nama-nama benda pada gambar satu persatu. Tuliskan juga ciri-ciri bentuk dan wujud tersebut. Ini adik-adik ya. Topi memiliki bentuk dan ukuran tetap benda padat. Air es jeruk memiliki bentuk penyesuaian wadah, ukuran tetap benda cair. Balon, udara dalam balon memiliki bentuk dan ukuran berubah, benda gas ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya di halaman 163. Di sini tuliskan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Di sini ada A, dilarang memberi makanan hewan. Yang B, dilarang berenang. Ini adik-adik ya. Tulis manfaatnya nomor 1 adik-adik ya. Yang A tadi, manfaat kesehatan hewan terjaga dan tidak ada sampah berserakan di sekitar kandang hewan. Terus yang B, manfaatnya keselamatan orang terjaga. Nomor 2, tuliskan akibat melanggar aturan di tempat wisata berikut. A, dilarang membuang sampah sembarangan. B, dilarang mencoret-coret kawasan wisata. Adik-adik ya. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan juga menimbulkan aroma tidak sedap. Yang B, akibatnya di lingkungan menjadi kumuh dan kurang nyaman dipandang mata. Oke, adik nomor 3. Tuliskan manfaat menaati aturan di rumah berikut. Di sini ada dia berberes-beres ya adik. A, B, C. Nih. Manfaatnya rak buku menjadi rapi dan tidak lupa posisi buku. B, manfaatnya lantai menjadi bersih dan rapi. Yang C, manfaatnya mainan tidak mudah hilang dan rapi. Oke, nomor 4. Tuliskan akibat melanggar aturan di rumah berikut. A, jagalah kebersihan rumah. B, tutuplah keran air jika selesai digunakan. Ini adik-adik ya. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Yang B, akibatnya pemborosan air banyak yang terbuang. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali. Ya, ayo berlatih. Di sini ada matematika. Di sini ada 24 dibagi 12 sama dengan 2. 2-nya kita pindahkan. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Di sini ada 66 dibagi 11. Hasilnya 6. 3-nya kita pindahkan. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Di sini ada nomor 3, 50 dibagi 5 sama dengan 10. 2-nya kita pindahkan. 10 dibagi 2 dapatlah 5. Di sini nomor 4, 72 dibagi 8 sama dengan 72 dibagi 6. 72 dibagi 6 dapatlah 12. 4-nya dipindahkan jadi 12 dibagi 4 dapatlah 3. Terus nomor 5, 48 dibagi 8 dapatlah 6. 3-nya kita pindahkan jadi 6 dibagi 3 dapatlah 2. 80 bagi 10 dapatlah 8. 4-nya dipindah jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke latihan soal subtema 4 ya adik-adik di halaman 165. Di sini benda yang berada di dalam taman bermain, misalnya ayunan, buku, C, toples. Ayunan ya adik-adik ya. Ciri-ciri benda pada gambar antara lain mengikuti bentuk wadahnya. B, bentuknya segi 4. C, termasuk benda gas. Yang B adik-adik ya.
Contoh benda yang dibawa saat pergi berwisata adalah, contoh bendanya adik-adik ya. Ini adik-adik. Tas, bekal makanan dan minuman, pakaian ganti dan sepatu. Terus tuliskan 4 contoh benda yang ada di pantai beserta ciri-cirinya ya adik-adik. Yang ada di pantai. Di sini ada bola pantai. Ciri-cirinya adalah bentuknya bulat, lentur dan ukurannya selalu tetap. Yang B, air laut. Ciri-cirinya adalah benda cair, ukurannya tetap dan mengikuti wadahnya. Yang C, pasir. Ciri-cirinya adalah benda padat, bentuknya pasir atau butiran. Topi pantai. Ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap. Jadi adik, nomor 5, tuliskan 4 contoh benda padat yang terdapat di tempat agrowisata. Tuliskan juga ciri-ciri dan bentuknya. Jadi ya. Cangkul, ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap serta digunakan untuk menggali tanah. Yang B, ada caping, ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap serta digunakan untuk melindungi kepala dari terik matahari. C, ada keranjang, ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap serta digunakan untuk menampung air panen, hasil panen. Terus ada sepatu bot, ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk ukurannya tetap serta digunakan untuk alas kaki. Oke adik, boleh di skip ya. Oke adik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pembagian berikut yang hasilnya adalah 4. Ini adik-adik ya. A, 24 dibagi 3 sama dengan 2, hasilnya adalah 2. Yang B, 12 dibagi 3 dibagi 4. C, 36 dibagi 6 dibagi 3. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Pembagian berikut yang benar adalah A, 32 dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 2. B, 28 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 2. C, 40 dibagi 5 dibagi 4 sama dengan 3. Jawabannya adalah B adik-adik. Yang nomor 3, 72 dibagi 8 dibagi titik-titik sama dengan 3. Jadi titik-titiknya berapa adik-adik? 3 ya adik-adik ya. 4, sebanyak 60 kue disimpan di dalam kotak. Di dalam 4 kotak sama banyak. Kue pada setiap kotaknya akan diberikan kepada 5 anak. Berapa banyak kue yang diterima setiap anak? Jadi 60 kotak, 60 kue dibagi 4 kotak dibagi 5 anak. Adik-adik dapatlah 60 dibagi 4, 15. Di sini 5-nya kita pindahkan, jadi 15 dibagi 3 dapatlah 5 ya adik-adik. 15 dibagi 3 ya dapat 5. Di sini 5. Ini 5, ini 5 dapatlah 3 ya adik-adik, 3 kue. Jadi kita lanjutkan kembali ke muatan SBDP. Contoh kerajinan dari bahan bunga kering adalah, di sini ada bingkai ya adik-adik ya. B, di sini ada kotak tisu. Kotak apa ini? Yang B ini. Yang C-nya ada kotak tisu. Jawabannya adalah C. Terus nomor 2. Bahan alam yang digunakan pada gambar di samping adalah, ini adik-adik ya. A, biji-bijian, B kering, C, cangkang kerang. Yang C adik-adik ya. Salah satu kulit buah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan adalah kulit buah. Kulit buah salak.
Tuliskan 3 contoh bahan alam yang dapat digunakan hiasan serta cara membuatnya. Adik-adik ya. Contoh bahan alam: biji-bijian, daun kering, ranting, kulit buah, dan cangkang kerang. Jadi buat prakarya ya adik-adik ya. Tuliskan langkah-langkah membuat tempat pensil dari karton, gulungan tisu, bekas dan ranting ya adik-adik. Ini langkah-langkahnya. Yang A, siapkan alat dan bahan seperti gulungan tisu, ranting, dan lem. B, rekatkan ranting pada bagian luar gulungan tisu dengan lem. C, keringkan tempat pensil di tempat terbuka. D, tempat pensil siap digunakan. Oke adik-adik, nomor 5. Tuliskan habis ya adik-adik. Terus kita lanjutkan lagi yang pelajaran PPKN. Aturan di tempat wisata dibuat agar keadaan tetap A, ramai, B, kacau, C, aman. Aman ya adik-adik. Jika pengunjung tempat wisata tidak mematuhi aturan akan membuat keadaan di tempat wisata menjadi tidak nyaman. Ya, tidak nyaman saat berkunjung. Terus, manfaat mematuhi aturan mengantri di loket pembelian tiket termasuk tempat wisata adalah 3. Antrian menjadi teratur dan tidak kacau ya adik. Akibat melanggar aturan membuang sampah sembarangan di rumah adalah lingkungan menjadi kotor dan berantakan ya adik. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh aturan di rumah yang sama dengan aturan di tempat wisata ya adik ya. Membuat sampah di tempat sampah, membuang sampah di tempat sampah, mengenakan pakaian dengan sopan, berdoa sebelum memakan bekal makanan. Oke adik-adik, boleh di skip. Oke adik-adik ya, kita sampai di sini dulu videonya. Di lain kesempatan kita lanjutkan kembali ke Bu Pena 2B ya adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.